Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Merinda Kartika. Di sini saya akan menjelaskan tentang membangun organisasi dalam berbasis kecerdasan emosional dan spiritual. Dalam mewujudkan organisasi kepemerintahan yang lebih baik, bersih, dan berwibawa, diadakannya tuntutan profesionalisme sumber daya manusia yang sekaligus sebagai daya saing organisasi dalam era globalisasi dewasa ini. Daya saing suatu organisasi, baik pemerintahan maupun swasta, terletak pada kompetensi sumber daya manusianya. Kompetensi dimaksudkan baik teknis, sosial, maupun spiritual. Sekjen Pemerintahan Tenaga Kerja dan Transmigrasi sejak tahun 2006 menekankan perlunya pegawai yang memiliki keseimbangan moralitas dalam bekerja dan mampu bekerja sama dalam teamwork yang solid. Untuk itu diperlakukan tidak hanya kecerdasan intelektual, akan tetapi juga kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Ini saya akan menjelaskan tentang kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Di video yang sebelumnya, di sini saya akan membahas lagi apa itu kecerdasan emosional, kemampuan untuk mengendalikan perasaan kita sendiri dan orang lain. Sedangkan kecerdasan spiritual adalah kecerdasan untuk menghadapi persoalan makna atau value, yaitu untuk menempatkan perilaku dan hidup dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya. Kecerdasan spiritual, kemampuan untuk mengakses makna-makna yang lebih tinggi, nilai-nilai tujuan yang kekal, dan aspek-aspek bahwa sadar dari diri sendiri untuk menanamkan makna-makna, nilai-nilai, dan tujuan-tujuan ini dalam menjalani kehidupan yang lebih kaya dan lebih kreatif lagi. Di sini, organisasi harus berkomitmen untuk mengintegrasikan empati, kesadaran diri, dan spiritualitas ke dalam seluruh aspek operasionalnya. Budaya yang mendukung kecerdasan emosional dan spiritualnya ini tidak hanya berfokus pada hasil bisnis, tetapi juga pada kesejahteraan manusia dan tanggung jawab sosial. Beberapa hambatan utama yang dapat muncul adalah: yang pertama, resistensi terhadap perubahan budaya. Dapat dijelaskan, mengubah budaya perusahaan untuk lebih menghargai kecerdasan emosional dan spiritual dapat memicu resistensi dari karyawan dan pimpinan yang sudah terbiasa dengan cara-cara lama. Banyak individu mungkin merasa tidak nyaman atau skeptis terhadap konsep ini, terutama jika budaya perusahaan sebelumnya berfokus lebih pada hasil konkret dan kompetensi ketat daripada kesejahteraan emosional dan spiritual. Tantangan dalam mengukur hasil. Salah satu tantangan terbesar ini yaitu mengukur hasil langsung dari penerapannya. Hasil yang terkait dengan kecerdasan emosional dan spiritual seringkali lebih sulit diukur secara kuantitatif dibandingkan dengan metrik bisnis tradisional seperti peningkatan pendapatan atau efisiensi operasionalnya. Berikut manfaat dari organisasi menggunakan kecerdasan emosional dan spiritual. Yang pertama, kesadaran diri yang lebih baik. Karyawan yang lebih sadar akan emosi dan nilai-nilai spiritual mereka dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dan etis. Yang kedua, lingkungan kerja yang lebih harmonis. Melalui peningkatan empati dan komunikasi yang lebih baik, konflik di tempat kerja dapat diminimalisir dan kolaborasi dapat ditingkatkan. Yang terakhir, pimpinan yang lebih inspiratif. Pimpinan yang memahami pentingnya nilai-nilai spiritual dan kecerdasan emosional dapat menginspirasi tim mereka untuk bekerja dengan integritas dan komitmen sosial yang lebih besar. Sekian video tentang organisasi berbasis kecerdasan emosional dan spiritual yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.